Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Pelaut asal Sulawesi Selatan, Kapten Ashari Samadikun, disandra bajak laut Somalia saat berlayar di perairan Somalia 21 April lalu. Kapten Ashari disandra saat menakodai kapal tanker Anar 25 asal Uni Emirat Arab. Sebanyak 15 orang bersenjata api tiba-tiba mengepung kapal tanker dan menyandra seluruh kru kapal. Mereka lalu dibawa ke dekat markas para perompak yang jaraknya sekitar 3 mil dari pantai dan kini diawasi dengan ketat. Peristiwa terungkap saat sang kapten menghubungi istrinya dan memberitahu kapal telah dibajak. Lantas bagaimana kelanjutan nasib sang kapten dan sejumlah kru kapal lainnya? Kali ini saudara, peristiwa pembajakan kapal oleh perompak Somalia dialami Kapten Ashari Samadikun. Saat detik-detik pengepungan, Ashari sempat menghubungi istrinya, Santi Sanaya, sekitar pukul 19.30 malam waktu Indonesia Tengah pada 21 April lalu. Kapal sedang diserang bajak laut, kata Ashari kepada istrinya lewat pesan suara. Pesan itu membuat Santi panik saudara. Ia langsung mencoba menghubungi balik suaminya namun sudah tak ada respons. Isi kepala Santi Sanaya masih terus dibayang-bayangi nasib suaminya. Begitupun orang tua Kapten Ashari yang harap-harap cemas. Ayah Kapten Ashari, Samsudin, bercerita betapa mencekamnya situasi yang dialami anaknya saat dibajak oleh bajak laut Somalia. Samsudin bilang kapal anaknya sudah sempat ditembak oleh para perompak. Dan sejak itu komunikasi Kapten Ashari dengan keluarga terputus. Awal pembajakan itu tiba-tiba dia lihat dari sekitarnya itu bahwa dia sudah dikepung, dikepung oleh perompak. Itu dia juga kaget. Nah itu secepat mungkin dia menyampaikan informasi, dari informasi ke perusahaan, informasi kepada istrinya, dan istrinya lah yang menyampaikan sama kita. Makanya istrinya datang kemari ngumpul. Makanya kita shock di sini. Dan ini waktu disandra ini sudah sempat diserang dengan senjata ini kapalnya? Iya, sudah dapat tembakan katanya. Untuk terakhir hari kali ini sudah tidak ada lagi komunikasi. Karena ada komunikasi kemarin. Nah, itu yang terakhir. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi. Karena HP-nya sudah diambil oleh perompak. Kapal tanker Anar 25 yang membawa muatan bahan bakar minyak berangkat pada 20 Februari dari pelabuhan Berbera di Republik Somaliland. Kemudian kapal tiba di dekat pantai Uni Emirat Arab tak lama setelah konflik di Timur Tengah dimulai. Kapal tersebut terlihat berputar-putar di perairan dekat pintu masuk Selat Hormuz sebelum berbalik arah pada tanggal 2 April menuju ke Mogadishu, Somalia. Kapal tanker Anar 25 mengangkut 17 kru, diantaranya 10 warga Pakistan, 1 orang warga Myanmar, 1 warga Sri Lanka, 1 warga India, dan 4 lainnya warga Indonesia. Ashari mengungkap bahwa kapal yang dinakodainya mulai dibuntuti perompak sejak jarak sekitar 3 mil. Situasi kemudian berubah beberapa jam berselang. 3 perahu perompak terlihat mendekat dari sisi kanan dan kiri kapal. Ashari baru menyadari ancaman serius setelah mendapat laporan dari kru. Saat menggunakan teropong, ia melihat para bajak laut membawa senjata. Ketegangan memuncak saat para perompak mulai menembaki kapal. Ashari berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke kamar dan mengunci pintu. Namun tak lama kemudian, kamarnya menjadi sasaran tembakan. Di tengah situasi tersebut, ia sempat mengirim pesan suara ke kantor dan keluarganya untuk memberi kabar. Tak berselang lama, perompak berhasil naik ke kapal dan mendobrak sejumlah pintu. Ashari kemudian diminta mengumpulkan seluruh kru. Kepada rekannya sesama pelaut, Ashari bercerita melalui video call detik-detik saat kapalnya dibajak. Di momen mencekam itu, Ashari menginstruksikan para kru agar tiarap dan tak melakukan perlawanan kepada para bajak laut.
Saya bilang jangan ada angkat tangan semua, diarah semua ke bawah. Nanti saya ini jangan ada berdiri, saya bilang jangan ada coba berdiri, jangan ada malahnya berdiri, kumpul saja. Jadi saya kumpul bagian pun, dah lama naik nih, lalu itu nih, naik di level itu di level di lantai 2. Iya. Kasih berhenti kapal, kasih berhenti. Oke, berhenti. Beberapa saat kemudian, pimpinan perompak mendatangi Azhari dan menodongkan senjata ke arah kepalanya. Setelah itu, ia diminta menghentikan kapal. Para perompak kemudian menguasai kapal dan mengumpulkan barang-barang milik kru. Azhari bilang kepada keluarga kalau para perompak sedang bernegosiasi dengan pihak perusahaan untuk meminta uang tebusan. Apakah dari perompak ini ada memberikan deadline untuk tenggat waktu? Itu kan kemarin kita tunggu katanya 2 kali 24 jam, tapi ini molor lagi ke 3 kali 24 jam. Sampai saat ini belum ada sih. Iya. Kita masih menunggu juga info dari rekan kami Azhari untuk memberikan informasi soal bagaimana negosiasinya sampai hari keberapa. Lebih dari sepekan, nasib Kapten Azhari masih belum jelas. Tiap detik keluarga cemas dan khawatir. Apalagi ada ancaman kalau seluruh kapal akan dieksekusi jika tuntutan para perompak tak dipenuhi. Samsudin, ayah Kapten Azhari, berharap pemerintah Indonesia tak tinggal diam dan bisa segera membantu membebaskan anaknya serta 16 kru kapal lainnya yang ikut disandra. Mudah-mudahan pemerintah daerah, provinsi dan pusat betul-betul memperhatikan, utamanya Pak Presiden Prabowo. Saya minta dengan tulusnya supaya membantu saya menyelesaikan masalah ini. Karena ya di situ bagaimanapun juga kalau masih ditawan di atas kapal itu, saya sebagai orang tua sangat khawatir dengan keadaannya. Kita semua berharap seluruh pihak bisa memberi atensi pada peristiwa ini, baik pihak perusahaan kapal maupun juga pemerintah. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan dan para pelaut Indonesia dapat bekerja dengan aman, bebas dari ancaman. Doa kita semua agar Kapten Azhari dan seluruh kru khususnya 4 WNI yang turut disandra bisa kembali ke tanah air dengan selamat untuk melanjutkan tugas mulia mereka sebagai pahlawan pelayaran Indonesia.